Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam acara podcast Satya Dharma From Small to Big. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu dosen yang terkenal di STI Satya Dharma Singaraja, yaitu Bapak Suwardike. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, Bagaimana kabar Bapak hari ini? baik dan sehat. Nah, kali ini saya melakukan bincang-bincang dengan Bapak, yaitu berkaitan dengan wirausaha. Nah, yang pertama, yaitu saya akan menanyakan bagaimana menjadi seorang dosen yang memiliki wirausaha. Baik, sebelum saya lanjut ke sana, saya ini ada pengalaman menarik. Setamat dari SMA, saya pingin kuliah 6 semester. Tapi kenyataannya berlanjut terus. Dari kuliah S1, saya kuliah sambil bekerja. Nah, untuk di S2-nya, saya mencari, dibantu oleh lembaga untuk studi. Studinya juga 2 master yang saya dapatkan, pertama di PWI, kedua di Gunadarma. Ya. Nah, selama Bapak menjadi dosen saat ini, apa sih tantangan yang terberat untuk menyeimbangi wirausaha Bapak sendiri dengan menjadi dosen? Nah, kebetulan saya dulu sebenarnya dosen Undiknas, sudah itu membangun STI Satya Dharma, saya diajak oleh Prof. Goldo Armahum untuk membantu di Singaraja. Nah, kebetulan di Singaraja membutuhkan dosen wirausaha, saya tertarik untuk mengajar di wirausaha karena itu ada bekal saya untuk hari esok. Ya. Nah, kegiatan Bapak sehari-hari nih kalau boleh tahu, apa sih kegiatan sehari-hari Bapak? Untuk kegiatan sehari-hari, di samping saya bertugas di lembaga, jadi di luar jam kantor, kami sekarang ini merencana membangun dan sudah jalan membangun apa yang namanya passive income. Ini yang saya harapkan, termasuk ada adik muda dan si muda itu harus sudah memikirkan dari sekarang membangun passive income. Kenapa demikian? Karena di umur-umur sekarang saya ini, di hari tua, bagaimana saya bisa menghasilkan passive income yang lebih banyak, nggak usah terlalu banyak bekerja. Nah, berarti di saat muda ini kita harus luangkan dong waktu untuk mencari penghasilan tambahan, Pak Nggih? Ya. Jadi ada tambahan jadi intinya tidak mengandalkan dari gaji kantoran, tapi di luar itu yang semestinya saya yakin ada di Singaraja itu punya aset. Jadi bagaimana aset kita yang kita miliki ini bekerja. Jadi ke depan yang saya kaji itu bagaimana uang yang bekerja atau aset yang kita bekerja bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk di hari tua untuk bekal kita. Sebenarnya ada modal yang paling murah itu loh. Menurut saya sudah uji coba praktek membuat suatu kajian, sudah ada praktek berkebun, kebunnya bagus, sekarang ini terus saya ditawari lahan. Teorinya gimana? Kalau orang membuat passive income modalnya gede, tapi kita bisa kok eksekusi dengan modal yang kecil. Contoh misalnya, ini mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa kita, yaitu bercocok tanam misalnya. Itu kita tanam sekali, contoh pisang kita tanam sekali, setelah itu tinggal menikmati hasil gitu loh. Lantas bagaimana mengenai asetnya Pak? Kita bisa kerjasama dengan orang lain yang punya aset, itu caranya. Caranya bagaimana? Kita buat studi dulu, proyek, benar-benar nyata, ada hasil. Buktinya saya sekarang ada 2 lahan ditawarin untuk tahun ini, saya ada 2 lahan lagi dikasih. Yang tidak perlu saya minta, kita ditawarin kalau kita punya aset. Nah artinya gini ya, gimana caranya tiap bulan saya ada hasil masuk yang tidak perlu kita kerja banyak. Udah tuh ada hasil bulanan, atau mungkin mingguan, triwulanan, tahunan, itu supaya ada aset. Bagaimana saya pulang ke Karangasem? Oh saya ada tambahan hasil, ya nggak usah saya kerja, tapi saya ada hasil. Jadi bagaimana aset saya di sana, kita produktifkan untuk bisa menghasilkan uang. Saya kira. Ya, betul sekali. Jadi di masa-masa muda ini kita harus yang namanya memanfaatkan waktu dengan efisien mungkin untuk menghasilkan tambahan. Ya, agar di hari-hari depan nanti, dari tua kita nanti, kita itu hanya bisa menikmati hasil-hasilnya saja Pak. Ya, betul. Sama dengan adik Krisna juga, kan sebenarnya itu bisa menjadi passive income nanti suatu saat, kalau nanti sistem adik itu sudah bisa bekerja. Nanti orang yang bekerja, Anda tinggal menikmati hasil. Jadi gimana aset yang kita miliki ini
dimanfaatkan. Jadi uang yang kita punya dia harus bekerja. Itu aset-aset yang kita punya juga harus bekerja. Contoh kecil misalnya kita punya mobil misalnya, kalau tidak digunakan kan bisa disewakan itu. Itu kan bisa menghasilkan uang. Motor juga sama, bisa menghasilkan. Mulailah dari hal-hal yang kecil, tidak perlu harus besar. Kalau pemikiran itu, contoh misalnya kos-kosan. Saya punya keluarga dari Jakarta, kemarin beli kos-kosan di Denpasar, 12 kamar, penghasilannya sebulan 12 juta. Tapi kan duitnya besar. Jadi kalau itu dipakai patokan, kamu nggak bisa membuat passive income. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bisa nggak ini menghasilkan uang? Saya udah buktikan itu, bisa ternyata cuma masih kecil lah penghasilannya itu. Tapi kalau volume yang kita garap besar, asetnya juga akan jadi passive income-nya besar gitu loh. Itu yang kira-kira, ya kira-kira itu. Nah, selain juga kita untuk menghasilkan nilai tambahan, nah menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih cara mengajak ya mahasiswa STI agar mau ikut berwirausaha di masa muda ini, Pak? Nah, caranya saya buka praktek langsung. Saya teliti langsung di lapangan. Banyak mahasiswa saya dari mahasiswa itu di lapangan. Kita ajak ke kebun. Ini loh bukti saya tidak omong-omong doang, teori doang, tapi realitas seperti itu. Gitu loh. Diajak ke kebun, dia lihat langsung, ini loh saya kerja sekali loh. Saya kerja sekali, tanam sekali, setelah itu dia tumbuh. Lantas bagaimana saya ngomong ini di rumah, cengkeh saya tumbuh, kelapa saya berbuah di Karangasem, durian saya tumbuh. Case-nya seperti itu. Kita ajak. Kenapa? Kalau kita hanya bicara-bicara saja, tidak percaya zaman sekarang. Perlu bukti. Kadang-kala saya juga ajak anak langsung praktek di lapangan. Ini loh, kamu dapat hasil sekarang. Tadi malam saya bagi duit juga sama anak-anak. Itu dari hasil jualan pisang 1 juta, bagilah. Sehingga anak-anak, dia tahu, oh ini untuk duit, gimana caranya? Ya kerja. Sejak muda ini kita sudah kerja, kumpulkan uang itu supaya produktif, bisa menghasilkan, membangun aset. Misalnya beli kos-kosan, tapi kan agak berat tuh duitnya ya. Ya yang kecil-kecil lah, yang di sekitar kita kok bisa kok. Saya udah buktikan kok, kalau nanti ada adik pingin tuh, ayo kita langsung survei ke lapangan, lihat-lihat kebunnya. Tulisnya udah tahu kok kebun saya nanti. Kita mampir kalau ada waktu lewat, kita cek, benar nggak ini menghasilkan. Saya tidak mau, saya aja tanya ke tetangga. Sehingga tetangga kan lebih tahu, benar nggak seperti itu. Intinya ya kalau bisa, di sejak muda ini adik-adik gimana rajin bekerja. Kalau kita rajin bekerja, akan tidak dihianati hasilnya. Pasti ada hasil. Cuma kalau kita bermain di daerah pertanian, butuh waktu, butuh proses. Itu loh, saya kira itu, Mas. Jadi kita tuh harus bekerja, jangan sekitar teori-teori saja, tapi kita harus dengan praktek secara langsung untuk menghasilkan nilai tambahan, Pak. Nah, untuk terakhir nih, Pak, apa tantangan Bapak terbesar untuk menjadi wirausaha yang tangguh, dan bagaimana Bapak membagi waktu antara Bapak bekerja sebagai dosen dan Bapak memiliki kegiatan yang lain? Baik. Tantangan yang terbesar itu bagaimana merubah mindset. Menjadi orang rajin, orang disiplin untuk bekerja, memanfaatkan waktu yang sama. Kita sama kadang-kadang waktunya sama. Adik dengan saya kan sama. Pak, realitanya kenapa ada orang sukses, ada orang gagal? Cuma karena itu merubah mindset. Sekarang bagaimana setelah kita dapat pendapatan, dimultiplierkan, ditanam ke sektor-sektor yang produktif. Itu loh. Jangan ditanam di sektor-sektor yang tidak produktif. Misalnya, contoh konsumtif. Itu loh. Misalnya contoh yang sekarang kadang sering terjadi di kita adalah kita mampu beli motor bekas kok beli motor baru. Itu kan memaksakan. Sehingga kan duit kita habislah di sana. Tidak adalah di saving. Gitu. Itu yang tantangan yang terbesar. Yaitu bagian dari merubah mindset. Contoh tadi, kenapa nggak Pak Tani dikasih lahan? Kenapa kok saya justru dikasih lahan? Itu kan aneh dalam diri saya kan. Karena kita bisa buktikan, oh ini ada hasil. Sebelum saya nawar, saya buktikan dulu. Oh ini ternyata setahun itu dia ada hasil. Sehingga dia lebih tertarik. Banyak kok lahan-lahan tidur di kita, kalau mau dieksekusi gitu loh. Atas gimana? Tiap bulan dan tiap tahun,
cash inflow kita naik. Buat nak neraca tiap tahun. Siogyanya adik-adik harus buat. Bagaimana tren progress inflow kita dari tahun ke tahun. Siogyanya naik. Nah, kalau tidak naik, perlu pertanyaan question mark, kenapa? Kan gitu. Saya kira itu, Dek. Nah, berkaitan dengan maraknya kegagalan nih Pak ya. Maraknya kegagalan dalam berwirausaha. Nah, dan masa COVID ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, bagaimana Bapak menanggapi mengenai kegagalan dalam berwirausaha tersebut? Nah, sering saya juga katakan di dalam kuliah juga sering, untuk memulai itu, untuk memperkecil tingkat kegagalan, harus ada pementoran dulu. Belajar dari yang senior. Belajar dan juga memulai usaha dengan modal yang kecil-kecilan dulu. Jangan baru buka usaha sudah pinjam bank. Itu kan beban itu kan. Lebih dari kecil-kecil dulu, kecuali sudah boleh pinjam uang. Saya juga sering ngajarin pinjam uang apabila cash inflow kita sudah jelas per bulan berapa dapat. Tapi kemarin kasus COVID kan juga kasusnya kan tidak di luar prediksi orang. Orang tidak menyangka akan terjadi COVID kan. Itu risiko namanya usaha. Makanya kita berpikir sekarang usaha apa yang kita bisa kecil tingkat risikonya. Itu loh. Kalau saya dulu pernah menjadi beternak, ternak bebek, ayam juga sering. Tetapi risikonya cukup tinggi. Makanya terakhir saya di pertanian, tingkat risikonya sangat-sangat kecil gitu. Saya kira itu deh. Nah, dapat saya simpulkan bahwa jika kita membuka suatu peluang usaha dan berani mendirikan peluang usaha itu adalah siap menerima tantangan, ya Pak ya. Nah, jadi untuk generasi muda semuanya mampu meluangkan waktu dan memanfaatkan waktu dengan efisien dengan mencari yang namanya recehan. Sekian dari saya dan Bapak Suardike. Cenik kelih kala kerja di gede. Mailan kuliah di STI. Kira langkung nasgang Sirampura Pak nggih. Yang tidak dan keuangan dan nasgang Sirampura tidak untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Bisa dipotong? Bisa ya?